Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Daily Vlog Bowo Sulaiman. Dan kali ini kita akan ngomongin masalah tidak tayangnya Indonesian Idol babak spekta 13. Dan ini sampai sekarang menimbulkan tanda tanya bagi semua orang. Dan pembatalan itu pun memang kesannya mendadak ya, karena banyak yang tahu informasinya itu di Instagramnya official RCTI, kemudian Indonesian Idol, dan juga itu kan biasanya jam 21 lewat lah baru dimulai Indonesian Idol. Ini 21.15 tiba-tiba saja ada Instagram dari official RCTI yang menginformasikan bahwa Spectacular Show tayang kembali 18 Januari 2021. Sontak semua idol lovers yang ada di luar sana pada kesel, pada marah. Mengapa dadakan? Alasannya apa? Kok cuma itu aja, nggak ada alasan sama sekali. Dan di Instagramnya official RCTI ini tulisannya cuma, "Hai Idol Lovers, Spectacular Show at Indonesian Idol ID akan tayang kembali pada Senin 18 Januari. Jangan lupa untuk vote terus idolamu agar bisa tetap bertahan di panggung Indonesian Idol." Oke, terus hashtag Indonesia Idol a new chapter, hashtag home of the idol, dan hashtag idol special season. Itu aja sih, nggak ada pemberitahuan yang lain. Nah, inilah yang menjadi spekulasi dan menjadi tanya-tanya semua orang. Dan akhirnya kolom komentar, apakah itu di Instagram dan di mana-mana dari RCTI dan Indonesian Idol, dipenuhi oleh kekesalan dari para penonton setia. Ada yang udah tidur siang supaya malam bisa begadang, ada yang udah nanti-nantiin ternyata tiba-tiba aja batal, dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Dan mereka rata-rata mempertanyakan, ada apa ini, mengapa gitu kan dibatalkan sepihak. Dan akhirnya timbul spekulasi, misalnya nih spekulasi bahwa ya bisa jadi ini dari pihak RCTI-nya ini adalah salah satu bentuk dari rasa simpati, rasa duka atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Jadi untuk sementara, untuk minggu ini ditiadakan terlebih dahulu. Masuk akal sih, tapi itu dari sumber yang belum bisa dipercaya kebenarannya. Tapi ini masih simpang siur. Nah, terus ada lagi nih informasinya yang didapatkan dari Fabian Darmawan selaku VP Production Operation Koordinator RCTI yang membenarkan kabarnya bahwa babak spekta show 13 besar Indonesian Idol diliburkan lantaran penayangan sinetron Ikatan Cinta yang memang program acara primetime yang kini sedang digandrungi pencinta sinetron. Nah, katanya. Kemudian ada lagi sinetronnya disambung sama Amanah Wali 4. Dan ini sumbernya gue baca dari lifestyle.sindonews.com yang merupakan salah satu anak perusahaan dari RCTI juga gitu ya. Nah, mengapa hanya karena alasan sinetron Ikatan Cinta dan juga sinetron Amanah Wali ini akhirnya Indonesian Idol tiba-tiba aja batal? Nah, ini kan jadinya nggak masuk akal juga gitu ya. Nah, ini yang mana yang benar gitu ya. Dan sepertinya semuanya masih belum memberikan jawaban yang benar-benar memuaskan bagi para penggemar Indonesian Idol yang ada di luar sana. Namun bagaimanapun juga ini kan sudah keputusan bulat final dari pihak penyelenggara, dan para penonton ya hanya bisa pasrah saja sambil menunggu minggu yang akan datang. Nah, terus ada lagi nih informasi lainnya yang mengatakan bahwa ada banyaknya kritikan dari berbagai pihak gitu ya. Dari berbagai pihak yang mengatakan bahwa banyak acara-acara hiburan, acara-acara live di TV gitu kan tidak mengindahkan yang namanya protokol kesehatan yang benar-benar berlaku gitu. Misalnya walaupun mungkin kita sebagai penonton, kita pasti mereka udah disteril, semua itu udah dibersihkan benar-benar, dan tidak ada yang namanya penonton di sana. Yang ada peserta dan dewan juri dan juga kru produksi yang ada di sana. Namun sebagai orang yang melihat, mungkin banyak orang yang bertanya, mereka cuma memakai face shield aja gitu ya, komentator atau juri, mengapa mereka tidak memakai masker juga? Nah, karena ini banyak mendapatkan tanggapan dari kritikan dari banyak pihak, termasuk juga Dr. Tirta dan juga kritikan-kritikan lainnya, bahwa
itu adalah sesuatu yang salah, karena kan mereka kan sebagai public figure dan akan ditonton oleh semua orang, dan semua orang yang menganggap bahwa nanti cuma memakai face shield aja udah aman gitu ya, tanpa ada pelindung lain yaitu masker tadi. Nah, ini sepertinya menjadi sebuah permasalahan juga, dan akhirnya ini mendapat kritikan langsung ke KPI, kemudian langsung ke stakeholder gitu ya, pemerintah, dan juga ke televisi yang bersangkutan. Dan ini sepertinya mendapat perhatian yang serius gitu ya. Dikatakan bahwa kalau untuk penyanyi, mungkin ketika mereka show, mereka nyanyi, mereka boleh tidak memakai apa-apa. Namun setelah itu mereka harus memakai masker dan tetap memakai face shield. Nah, face shield ini sebenarnya itu tidak menjamin akan tidak terkena gitu ya, namanya virus corona, karena kan udara ini kan akan lebih bagus lagi kalau pakai masker, pakai face shield. Nah, apalagi sekarang kalau melihat face shieldnya para juri komentator yang tidak hanya di Indonesian Idol tapi juga di acara-acara musik yang lain, itu gaya-gayanya luar biasa, hanya cuma menutup hidung aja, kemudian ada bentuknya cuma menutup mata, dan masih banyak lagi. Dan ditakutkan, dikhawatirkan ini nanti akan ditiru oleh masyarakat bahwa hanya memakai face shield aja sebenarnya aman, padahal sebenarnya kita juga harus memakai masker. Nah, inilah yang mungkin saja memang dalam sajian tontonan kayaknya kurang menarik juga ya, kalau jurinya ngomong pakai masker udah ditutup terus pakai face shield lagi, mungkin melihatnya seperti itu. Lagian mereka juga merasa jarak mereka juga jauh-jauhan, dan juga di dalam studio itu juga semuanya udah disteril, dan masih banyak lagi. Dan itu memang sudah dilakukan protap dari protokol kesehatannya. Tapi kita sebagai penonton juga mungkin menganggap bahwa wah, kok mengapa mereka cuma pakai face shield aja ya, nggak pakai masker juga. Dan itulah yang menjadi banyak kritikan semua orang. Dan akhirnya mungkin saja, ini kan mungkin ya, ini cuma pendapat pribadi gue aja, mungkin saja ini menjadi bahan masukan dari RCTI untuk membenahi semuanya. Jangan sampai nanti acaranya nanti dapat teguran, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain, sehingga masalah protokol kesehatan ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya bagi acara live seperti Indonesian Idol. Jadi kemungkinannya banyak banget ya. Dan sepertinya special season ini memang benar-benar spesial. Spesialnya adalah 3 orang pesertanya yang mengundurkan diri katanya karena terkena COVID gitu ya. Kemudian juri-jurinya juga ada yang terkena COVID gitu ya. Hostnya Boy Williams yang sampai sekarang itu udah 3 minggu gitu, seharusnya udah sembuh ya dari COVID. Dan mungkin tadi malam gitu ya, Senin malam itu seharusnya dia sudah bisa on air, sudah bisa menjadi pembawa acara. Kita nggak tahu apakah masih ada Daniel Mananta atau Boy, kemana dia, dan ini menjadi satu pertanyaan gitu ya. Dan juga kejutan-kejutan lainnya di Indonesian Idol yang menjadi misteri, yang benar-benar special season banget gitu ya di tengah pandemi sekarang ini. Namun bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, kita sebagai penonton ya kita punya hak juga ya buat protes, buat memberikan pendapat, buat buat memberikan saran kepada pihak panitia penyelenggara Indonesian Idol, karena bagaimanapun juga terkesan dadakan itulah yang membuat orang pada terkaget-kaget, dan tanpa ada penjelasan secara resmi mengapa gitu ya ditiadakan. Apakah mungkin karena menghormati yang namanya musibah yang terjadi kemarin gitu ya, ataukah mungkin saja karena hal-hal yang lain gitu. Bisa saja ini menjadi suatu hal yang mungkin di luar nggak masuk akal gitu, hanya karena ada 2 sinetron yang katanya itu ada sinetron favorit, sampai Indonesian Idol pun harus diundur gitu kan. Dan itu kayaknya nggak masuk akal banget gitu. Tapi segala sesuatu itu ya bisa saja terjadi gitu kan, asalkan mereka mungkin ada 1 orang yang menjadi juru bicara mengapa Indonesian Idol tuh sampai nggak tayang, karena udah ditunggu-tunggu semua orang gitu ya di seluruh Indonesia. Dan ini menjadi salah satu program favorit yang mungkin saja memiliki rating yang cukup tinggi gitu di Indonesia. Namun yang pasti di tengah misterinya Indonesian Idol yang dadakan jam 9:15 gitu ya, ada informasi di Instagramnya RCTI gitu ya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang itu. Ini mudah-mudahan saya tidak akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang ya, karena bagaimanapun juga
kewajiban moral kalau menurut gue sih sebagai pihak yang menayangkan Indonesian Idol untuk memberitahu secara terbuka gitu. Sesulit apapun mungkin, sesakit apapun orang menerima atau tidak gitu ya. Yang pasti diceritakan saja ada masalah apa, sehingga untuk minggu ini mohon maaf tidak bisa tayang, dan minggu akan datang kita akan membuat yang lebih bagus lagi, yang lebih spektakuler lagi. Misalnya itu balik lagi menurut pendapat gue sebagai orang awam, dan mungkin dari pihak RCTI mungkin mempunyai pendapat yang berbeda, sehingga ini kesan dadakan ini menjadi sesuatu yang harus gitu ya, sehingga sinetronnya yang sebenarnya udah mau habis itu diperpanjang lagi gitu ya. Ada 2 sinetron yang secara berurutan dan semua orang lagi nunggu-nunggu, bahkan gue sendiri sampai sinetron Wali ya itu sampai gue tonton. Apakah benar? Mungkin agak-agak malam barangkali, tapi kok jam 10 belum juga, terus lagi jam setengah 11 ke sinetronnya belum habis-habis. Wah, ini gak bener nih. Baru ngelihat di notifnya Instagram bahwa ternyata bukan gagal, ditunda sampai minggu depan, dan itu kesannya dadakan banget dan bikin terkaget-kaget. Oke lah kalau kayak gitu, bagaimanapun juga pencinta Indonesian Idol yang ada di luar sana mudah-mudahan bisa memaklumi ya, walaupun awalnya mungkin merasa kesel, marah gitu ya, sebel banget gitu, acara favorit tiba-tiba jadi batalin gitu ya, harus nunggu minggu yang akan datang. Mudah-mudahan saja peserta di babak Spekta 13 benar-benar bisa prepare, bisa mempersiapkan lagu-lagu yang akan dia bawakan, dan lebih spektakuler lagi gitu ya, dan akhirnya juri dan juga penonton bingung memilih siapakah yang terbaik di antara yang baik. Oke lah kalau kayak gitu, itulah sedikit curhat unek-unek mengenai pembatalan live ya Spekta 13 Indonesian Idol yang terkesan mendadak gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti ya, walaupun terkadang susah untuk dimengerti juga kalau nggak ada penjelasan. Mudah-mudahan saja ini bisa menenangkan hati semua orang idol lovers yang ada di luar sana. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi dalam kesempatan, dan jangan lupa di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasinya supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.